Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Turanggajaya. Eh, saya akan mengolah data studi kasus itu untuk menganalisa menggunakan metode NYC, VAM, LC, dan Stepping Stone. Saya akan membuat video tutorial analisanya. Dan pertama kita masuk ke aplikasinya. Kebetulan saya udah buka aplikasi ini. Kita buka di modul, masuk ke transportation. Kita buat baru aja. Karena di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi number of person 4. Nah, langsung oke aja. Nah, kenapa di sini saya membuatnya 4? Ya karena nanti akan saya jelaskan sih setelah saya masukkan data-datanya dulu yang udah ada di sini. Pertama D F, lalu ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini akan mengisi supply-nya dulu ya. Sebentar. Teman gak tahu kenapa ini kan di D, cuman ini supply-nya A. Cuman biar kita anggap aja ini D, ini H, ini F ya. Jadi yang D itu 7.500. Sorry. Yang H-nya 10.000. Lalu yang C-nya 8.100. Demand-nya permintaan cukup cadang 1, 2, 3, 4. 4.200. Aduh. Terus sorry, banyak kan. 8.300, 6.300. Terakhir 7.200. Nah, dikarenakan supply dan demand-nya ada selisih atau ada yang mengganjal, jadi kebetulan saya udah hitung lah di total ini. Jadi hasilnya minus 400. Jadi di kolom 4 ini saya tambahin dummy aja karena untuk stoknya harus dipersiapkan untuk selisihnya. Jadi selisihnya itu ada 400 di supply dan di demand lah selisihnya. Lalu analisa menggunakan metode NYC. Kita langsung di starting method aja ya. NYC udah ada di sini. Jadi langsung aja kurang lebih sama lah hasilnya. Oh sorry, kebetulan saya lupa masukin datanya yang ini. Terlalu terburu-buru. Masukkan datanya.
Oke, maaf ya agak repot. Ya. Ah, tidak. Aduh, desimalnya di fixin aja. 14, 08, 10, 01, benar. Nah, langsung masuk ke static method dan Norwich corner langsung. Ini untuk hasilnya di NYC. Lalu yang kedua, sorry, kita bisa dilihat dulu ya. Solution value-nya 3128. Nah, dari sini bisa dilihat kalau kalau nanti hasilnya akan optimal atau tidak. Jadi kita tunggu yang metode yang dua setelah ini. Metode yang kedua yaitu minimum cost method atau VAM. Langsung aja di solve, ya running. Nah, di sini solution value masih 3128. Dan hasilnya begini, dia dari kanan ke kiri. Kalau yang masih tadi dari kiri ke kanan. Yang terakhir ada di LC ya, atau least cost. Nah, hasilnya ini dan masih optimal ya karena solution value-nya masih 3128 dolar. Nah, metode NYC itu ya merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh solusi awalnya aja sih. Karena sebenarnya mereka mulainya dari sel kiri lalu ke kanan tanpa mempertimbangkan barang distribusinya dulu biayanya. Tapi kalau udah masuk ke minimum cost itu biaya transportasi yang paling rendah dulu lalu ke biaya yang paling biaya distribusi dan yang menghasilkan biaya distribusi yang lebih kecil. Kalau VAM itu atau LC least cost yang tadi itu merupakan metode yang menggunakan nilai penalti pada setiap baris dan kolom untuk menentukan prioritas alokasi distribusi. Metode ini umumnya menghasilkan solusi awal yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Dan bisa dilihat pembahasannya. Di sini solution value-nya selalu sama. 3128, 3128, 3128. Itu yang menandakan kalau ya analisanya emang optimal. Hasil optimasi stepping stone. Setelah diperoleh solusi awal dari materi sebelumnya, dilakukan pengujian optimalitas menggunakan metode stepping stone. Namun di situ saya tidak menjalankan metodenya karena ya di aplikasi software saya udah otomatis running kalau memang hasilnya optimal. Jadi kalau kalau di datanya itu nggak optimal atau hasilnya nggak optimal ya itu data tidak akan berjalan di step selanjutnya.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa menggunakan metode MIC, minimum cost atau dan VIM, ya saya menggunakan QM, dapat disimpulkan bahwa metode transformasi mampu membantu perusahaan dalam menentukan pola distribusi yang lebih efisien. Saya Desa Turangga Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.